Iya, bagi juga. Ya, jadi kalau ini kalau di swab, pasti pasti ya, pasti mungkin. Tapi sekarang kita lebih ke arah kita berserah diri, kita pasrah, kita berusaha. Pakai masker silakan, nggak ada masalah. Ini semua pilihan. Dan kita tetap berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan sampai ini selesai semua. Seterusnya. Baik, hari ini kita akan bacaan Dokter Daud. Topiknya ini sudah bolak-balik kita dengarkan. Tapi kemarin saya minta ada beberapa perubahan. Jadi saya minta gimana kalau misalkan ini tindakan ini diarahkan tidak cuma pada hiperhidrosis tapi pada tapo atau pada penyakit vaskular. Dan coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh dia. Sebelumnya dipimpin doa dulu, setelah itu saya absen, baru saya itu baca. Silakan. Sebelum kita mulai bacaan takat dari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh Dr. Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter dan teman-teman. Sebelum kita mulai bacaan dan morning report pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta manfaat dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa mereka sebagaimana mereka mengasihi kami seperti ya Allah Tuhan kami, dosa guru-guru kami, mudahkan urusan beliau, berikan kesabaran dalam mendidik kami, PPDS dalam menjalani kehidupan di rumah sakit atas namanya. Kedanan itu nanti kami sama hafil Allah, berdasarkan hati nanti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan dulu Agung. Jadi, teman-teman, Agung di Bali, Lindon, Hendrik, Philip, Agil, Romansa, Gusti, bagus, malah, oke ya. Biasanya nggak dipanggil sama dia, biasanya kan tugas luar sih. Fadila, oke, terima. Yanus Makassar, Yayan, udah beres yang ke Malang kemarin. Bener. Terus apa kan itu? Oke. Bambang Samarinda, Marin Samarinda, Daud, Gusti, Sulaiman, Tian, Agus, Thomas, Aditya, Sanela, Hari, Dekonia, Atia, Atia, Adek, sudah aman, beres. Tanpa tugas. Baguslah. Mungkin karena faktor kadek. Kalau kadek aman. Kalau Thomas nggak diamin. Radian Cikmawan, yuk, yuk, Marinda, ini, Berni, Aditya Rahman, Rizky Bahtiar, Hadir, Ami Rosali, Irfan, Reno, Azizi, Idar, Yulianto, Indan, Sela, Tiko, Rezandi, Teresa, Farida, Akil, Arif, Ilham. Silakan Daud. Selamat pagi Dr. Tio, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Mohon izin pagi ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit yang saya pelajari tentang satu materi yang berjudul Thoracic Sympathetic Nerve. Jadi pertama kali kita lihat kembali ke awal ya, jadi apa itu simpatis? Saraf simpatis ini ya terlihat visible warna keputihan dan ada tirata. Ini berjalan di bawah pleura parietalis di samping vertebra. Jadi ini adalah suatu sistem jaras saraf yang berasal dari tulang belakang. Awalnya dari T1 sampai pada A tulang. Nah ini untuk penamaannya sendiri jarasnya itu bisa kita namai sesuai dengan level kostalnya. Jadi kalau misalkan kostal kedua, maka yang di bawahnya adalah ganglion T2.
Kalau fase ketiga ya ganglion ketiga. Kenapa ini nanti akan mempengaruhi penting pada saat kita akan melakukan operasi. Setinggi apa kita mau melakukan operasi itu. Jadi apa itu thoracic sympathetic thermy? Kalau per definisi dia itu adalah suatu interruption of the thoracic sympathetic signaling pathway associated with elevation of symptoms for variety of disease. Jadi secara simpel dia itu adalah suatu usaha kita untuk mengganggu sistem jaras saraf simpatis, di mana pada saat kita mengganggu sistem saraf ini, dia berharap gejala yang muncul dari penyakit-penyakit tertentu itu bisa berkurang. Kenapa? Karena dia akan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dari efek adrenalik dari sistem saraf pusat itu sendiri. Karena efek adrenergic ini berkurang, maka harapannya efek vasomotor dan resistensi vaskular perifer itu akan berkurang. Sehingga keluhan-keluhan pasiennya akan diharapkan bisa berkurang. Sejarahnya pertama kali sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1889. Itu pertama kali justru pada pasien epilepsi. Kemudian pada kasus hiperhidrosis itu sudah mulai 1920 dan pada 1942 itu adalah publikasi dari simpatektomi torakoskopik yang pertama kali. Jadi awal kali diperkenalkan simpatektomi itu dipekerjakan untuk banyak sekali kasus, bisa epilepsi, gondok, bahkan glaukoma. Tapi akhir-akhir ini semua sudah banyak yang berkurang. Paling sering saat ini hanya digunakan pada kasus-kasus hiperhidrosis dan lebih jarang pada kasus-kasus vaskular. Selain itu sudah hampir tidak pernah dikerjakan lagi. Indikasinya apa? Indikasinya sendiri banyak. Yang pertama adalah hiperhidrosis sebagai salah satu yang paling sering dikerjakan. Baik hiperhidrosis di wajah, kraniofacial, di aksila, palmar maupun plantar. Kemudian dari kasus-kasus pada insufisiensi arteri, pada Raynaud syndrome, kemudian pada sensitivitas dingin setelah cedera, kadang-kadang pada kasus dengan refleks simpatik disertai juga. Atau pada kasus-kasus dengan intractable pain. Jadi di mana ada nyeri yang khusus pada regional tertentu yang tidak membaik dengan pengobatan. Itu kadang-kadang juga masih dilakukan simpatektomi. Kontraindikasinya apa? Yang jelas yang pertama kali pasien-pasien yang kita tidak bisa lakukan operasi, misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit jangka oriental. Kemudian pada pasien-pasien dengan penyakit pleura, baik pada dengan emfyema atau pleuritis itu tidak boleh dikerjakan satu simpatektomi. Pasien-pasien dengan koagulopati atau pada pasien-pasien yang sudah pernah dilakukan simpatektomi sebelumnya itu seharusnya tidak boleh dikerjakan simpatektomi kembali. Dan pasien-pasien dengan infeksi. Kalau indikasi kontraindikasi yang relatif apa? Yang pertama adanya adenovirus. Kemudian kalau misalkan Raynaud syndrome yang disertai dengan gangguan autoimun itu cenderung tidak disarankan untuk dilakukan simpatektomi karena lebih dianjurkan mengobati saja autoimunnya sendiri. Kemudian pada kasus-kasus hipertiroidisme juga tidak. Dan kemudian dari kardia. Kenapa? Karena ada sebagian kecil komplikasi dari simpatektomi bahkan sampai pasien-pasien dengan severe bradycardia yang membutuhkan pacemaker. Jadi pada pasien-pasien dengan bradycardia biasanya tidak direkomendasikan. Atau pada bayi dan anak yang sangat kecil juga tidak direkomendasikan. Bagaimana dengan teknik operasinya? Jadi pertama kali operasi oleh Royal Religieux dan Fontaine itu mengerjakannya dengan cervicothoracic simpatektomi. Insisinya mereka yang pertama itu adalah insisi anterior supraclavicular. Tapi ternyata pada teknik open ini aksesnya sangat terbatas sekali pada thoracic chain-nya. Jadi jarak simpatisnya itu terlihat sulit sekali terlihat. Nah sekarang pendekatan open ini sudah sering ditinggalkan karena kita pendekatannya sekarang dengan torakoskopik atau lembeloskopik. Jadi dengan suatu kamera yang dia katakan visualisasinya jauh lebih baik dibanding open dan nyeri posoknya juga jauh lebih baik. Kemudian misalkan ada dua sisi kanan kiri, kita lihat operasinya kira-kira sulit atau tidak. Kalau misalkan kira-kira menemukan ada kesulitan yang berarti, maka kita bisa mulai dari sisi yang dominan terlebih dahulu. Kalau tangan kanan dominan, kita mulai operasi dari sisi kanan dulu. Tapi kalau kita pertimbangkan mungkin ada kesulitan pada saat operasi, maka justru dimulai dari operasi yang mudah dulu. Jadi kalau misalkan kanannya misalnya ada sesuatu, ya kita kerjakan yang kiri dulu. Pada kasus-kasus dengan VATS, dengan kamera, ya kamu bisa bisa dengan uniport ataupun dengan multiport. Ini kalau misalkan uniport, biasanya insisinya hanya satu. Jadi dia hanya di adjust dua saja. Lateral dari pectoralis nasal. Kalau misalkan pada kasus-kasus yang kali uniport. Kalau pada multiport, biasanya dilakukan dengan dua insisi. Itu ada port satu untuk kamera, itu ada di chest 4 atau 5 sisi anterior. Dengan port 2-nya itu ada di chest 3 yang lateral. Ini approach dari kameranya untuk vaksin. Nah, terus target simpatisnya itu kan tadi saya tunjukkan itu kelihatan di sisi posterior, jadi dia di bawahnya pleura, profunda dari pleura dan dia menempel pada dinding dada, itu akan terlihat. Kemudian ini seperti yang tadi saya hitung, kita harus hitung level mana yang mau kita target untuk operasi. Kalau dari Society of Thoracic Surgeon Consensus itu dia
kan utamanya operasi untuk hiperhidrosis ya. Jadi dia memberikan rekomendasi kamu mau target apa. Kalau misalkan palmar hyperhidrosis, biasanya kamu di atas kosta ketiga yang dokter atau di atas kosta keempat, tapi kemungkinannya lebih kecil. Kemudian akselerasi hiperhidrosis itu di atas kosta keempat dan kosta kelima. Kalau misalkan kraniofacial hiperhidrosis itu di atas kosta yang ketiga. Jadi tergantung lokasi hiperhidrosisnya setelah ini. Terus setelah target itu kamu tentukan, peluru dibuka di atas kostanya untuk kita ekspos dari jarak sarafnya. Kemudian setelah itu saraf simpatis yang sudah terekspos itu kita pisahkan dari jaringan sekitarnya. Kemudian dipotong. Ini bisa dengan kauter, bisa dengan hook di kauter, bisa di posisi. Yang pasti kalau dilakukan pemotongan yang sudah terpotong itu pastikan ini jaraknya tidak nyambung terpisah. Dan ini prosedur kedua sisi badannya. Kemudian simpatiktomi dan penyakit vaskular. Jadi memang pada saat ini sebelumnya dulu itu simpatiktomi masih sering digunakan pada tata laksana penyakit vaskular perifer, utamanya sebelum era bypass dan angioplasti. Kalau saat ini di mana sudah bisa bypass, bisa angioplasti, bisa dengan kateterisasi, maka dia jarang. Biasanya simpatiktomi pada saat ini baru terbatas pada kasus-kasus di mana intervensi bedah vaskular dan atau angioplasti itu tidak layak dilakukan atau sudah dilakukan tapi gagal. Jadi biasa pilihan utamanya tetap bypass atau angioplasti terlebih dahulu sebelum kita pertimbangkan simpatiktomi. Kemudian kalau memang kita terusnya adalah rencana ada torasik simpatiktomi, maka biasanya segmen T2 dan T4 yang ditarget. Kalau misalkan lumbar simpatiktomi, biasanya terusnya targetnya adalah L2 sampai L4. Nah, terus bagaimana tempat simpatiktomi pada saat ini? Beberapa penelitian yang saya baca mendapati bahwa simpatiktomi ini tidak bermanfaat pada claudicatio intermittent. Jadi kalau memang keluhan pasien itu adalah nyeri dengan claudicatio intermittent, maka simpatiktomi tidak ada efeknya, tidak ada gunanya. Jadi dan simpatiktomi tadi sudah tidak diindikasikan pada kasus-kasus dengan arteriosklerotik iskemia. Jadi pada pasien-pasien kamu curigai iskemia karena arteriosklerosis, ya kamu tidak bisa simpatiktomi karena tidak ada tempatnya sama sekali. Dimana pada kasus Berger disease, ternyata ada kasus Berger disease itu dia menunjukkan keberhasilan pengurangan nyeri dan proses penyembuhan luka, tapi pada dengan efek yang sangat terbatas. Jadi rekomendasinya adalah kalau pasien-pasien dengan Berger disease yang ada ulkusnya saja, yang kamu kalau mau coba untuk melakukan simpatiktomi, karena dia akan mengurangi nyeri dan proses penyembuhan lukanya menjadi lebih baik. Tapi efeknya sangat terbatas. Artinya ya bisa berhasil, bisa tidak. Terutama pada pasien-pasien yang merokok ternyata tidak ada bedanya apakah dilakukan simpatiktomi atau tidak. Jadi semulanya apa simpatiktomi mungkin bisa berguna sebagai suatu terapi tambahan, tapi itulah secara satunya. Utamanya pada pasien-pasien dengan iskemia di jari-jarinya yang ada ulkusnya. Bagaimana dengan Raynaud phenomenon? Kalau Raynaud phenomenon itu adalah gangguan arteri kan yang menyerang terutama jari-jari. Tandanya iskemia pada jari bisa karena stres, bisa karena suhu dingin. Dia bisa primer atau sekunder karena penyakit yang lain. Nah, terapi utama Raynaud itu adalah pencegahan paparan dinginnya dan obat-obatan. Ini terapi utamanya. Simpatiktomi masih bisa digunakan pada kasus-kasus Raynaud karena dia memberikan efek yang cukup baik pada jangka pendek. Kurang dari 6 bulan itu efeknya baik. Tapi pada efek jangka panjang ternyata hampir 50% kembali. Keluhannya kembali. Jadi kalau untuk pada jangka panjang ya mungkin akan kembali, mungkin tidak. Jadi kalau pada Raynaud tetap terapi utamanya adalah pencegahan dari paparan dingin dan obat-obatannya. Kalau memang dia adalah secondary Raynaud akibat penyakit lain ya sembuhkan penyakit lain. Komplikasinya apa? Komplikasi yang paling sering adalah compensatory sweating. Dia lebih dari 50% terjadinya komplikasi ini. Bahkan parestesia bisa sampai 50%, pneumotoraks 7%, pneumotoraks 1%. Dengan Horner syndrome 1-2%. Dengan komplikasi yang lebih jarang sendiri adalah hipertermia dan bradikardia yang bahkan sampai menyebabkan pacemaker. Itu lebih jarang sendiri. Sebagai komplikasi yang paling sering, compensatory sweating itu adalah definisinya bagaimana kita sudah mengobati hiperhidrosis. Jadi original problem areanya hiperhidrosis sudah membaik, tapi kemudian tubuh itu mengkompensasi dengan meningkatkan hiperhidrosis di daerah yang lain. Jadi kalau pertama kali kita hiperhidrosis di tangan, kita lakukan operasi, ternyata nanti dia akan meningkat keringatnya di tempat yang lain. Biasanya paling sering perut, punggung, kaki atau gitu. Jadi ini bukan di area original problem areanya, tapi di area namanya compensatory sweetness. Beberapa studi ada yang bilang kalau memang kamu takut terjadinya komplikasi ini, diserangnya T4 saja. Jadi T3, T2 tidak bisa. Untuk mengurangi resiko terjadinya compensatory sweetness.
Tapi pada saat yang sama, ternyata walaupun adanya komplikasi-komplikasi yang lebih dari 50%, jangka panjang menunjukkan bahwa quality of life pasien itu membaik dari 71,5%. Artinya pasien itu merasa dia lebih baik walaupun ada kondisi risiko. Dan hanya 1,5% saja yang tidak puas dengan operasi itu. Artinya tangannya keringat, tidak keringat tapi kalau daerah lain jadi keringat, hanya 1,5% itu yang tidak puas. Nah, jadi take home message-nya apa? Yang makanya saat ini sebagai kami itu kita harus rekomendasikan dengan pendekatan minimal invasif, terapeutik, dan kalau yang apa sudah lebih sering ditinggalkan. Dan memang paling sering kita kerjakan pada kasus-kasus hiperhidrosis dengan efek yang cukup menjanjikan. Yang kedua adalah penting untuk menjelaskan pada pasien terkait risiko dan komplikasi dari tindakan sini. Kalau kamu misalkan kerjakan karena hiperhidrosis, ya kamu harus jelaskan bahwa ada kemungkinan terjadinya compensatory sweating. Kalau kamu kerjakan pada kasus-kasus perifer, kamu harus bilang bahwa ini adalah pilihan kedua setelah angioplastis, bypass, dan mungkin efek jangka pendeknya baik, tapi pada jangka panjang belum tentu baik. Bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga, ya, pada kasus vaskular simpatiktomi dapat dipertimbangkan pada kasus yang sudah tidak dapat dilakukan intervensi pada vaskular dan tidak bisa angioplasti. Utamanya pada pasien-pasien dengan nyeri iskemia dan ulkus yang baru kita pertimbangkan untuk simpatiktomi. Kalau pada kasus vaskular, dia efeknya cukup baik pada jangka pendek kurang dari 6 bulan. Efek apa yang cukup baik? Dia akan mengurangi nyerinya pasien, preservasi jaringannya yang lebih baik dengan penyembuhan luka yang lebih baik. Jadi untuk jangka panjang kita masih belum pasti hasilnya. Ini daftar pustaka yang saya